Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Selamat datang di Virtual Talk 360 derajat Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rita Anifah. Saya di sini akan memandu Anda pada wisata virtual tour pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan menuju salah satu tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Tempat ini menjadi tempat terjadinya peperangan sengit di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang menewaskan Brigadir AWS Malabi, yaitu Jembatan Merah Surabaya. Jembatan ini serupa dengan jembatan-jembatan yang ada di Surabaya yang lainnya. Namun, ciri khas dari jembatan ini adalah warna merah pada pagar pembatas seperti ini. Ini adalah terbentang di atas Sungai Kalimas. Jembatan ini berada di utara Surabaya yang kini telah berkembang dari tahun ke tahun. Jembatan ini adalah jembatan penghubung antara Kalimas dan Presiden Surabaya. Selanjutnya kita berpindah ke Kembang Jepun, Pecinan. Daerah ini dulunya adalah pusat perbelanjaan, pusat bisnis di pusat kota Surabaya. Nah, seperti ini. Ini dimulai sejak Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu daerah ini adalah tempat tinggal masyarakat dari berbagai suku, serta menjadi pusat perdagangan asing. Jadi pedagang asing sering berdagang di sini. Daerah ini pada masa penjajahan Belanda dibagi menjadi beberapa bagian, seperti di selatan Kalimas dijadikan area Pecinan. Daerah utara dijadikan Kampung Arab dan Kampung Melayu. Pembatas kedua daerah ini adalah Kembang Jepun. Oke. Sedangkan di bagian barat dijadikan pemukiman. Sebentar. Ya. Bagian barat dijadikan pemukiman dikenal dengan nama Eropa Kecil. Nah, Eropa Kecil. Pada saat memasuki daerah Kembang Jepun, Anda dapat melihat gapura yang bertuliskan Kia-Kia yang merupakan bahasa Tionghoa dan memiliki arti jalan-jalan. Daerah ini ditetapkan sebagai wisata tua seperti yang ada di Jakarta. Kawasan ini menjadi daerah pertokoan yang menjual berbagai barang dan makanan oleh-oleh khas Surabaya. Oke. Sepanjang jalan ini berarsitektur yang klasik. Jadi tempat ini cocok untuk dijadikan spot untuk berfoto. Oke. Selanjutnya kita berpindah di Tugu Pahlawan. Nah, ini Tugu Pahlawan yang merupakan ikon bersejarah, ikonik bersejarah di Surabaya, yang mana tujuan dibangunnya tugu ini adalah mengenang jasa pahlawan yang gugur dalam peperangan mempertahankan tanah Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Tugu ini memiliki 41,15 meter dengan tubuhnya memiliki 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Semua itu memiliki arti tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, lokasinya yang berada di tengah kota. Nah, pembangunan ini dulunya dibangun selama 10 bulan. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Hal yang menarik adalah di bawah tugu ini terdapat museum, mulai dari foto-foto, baju, peralatan perang, dan lain-lain untuk mengenang jasa pahlawan. Oke, selanjutnya kita beralih ke salah satu gedung bersejarah lainnya,
yaitu gedung White Light Law, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Gedung Siola. Dulunya, pada masa pemerintahan Belanda, gedung ini adalah gedung serba ada. Namun pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini dijadikan sebagai toko koper dengan merek terkenalnya yaitu Chiyoda. Lalu bagaimana dengan Siola? Kenapa bisa disebut dengan Siola? Nama Siola didapatkan dari pendiri gedung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 1960 oleh Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Liem, dan Ang. Gedung ini sempat ditutup pada tahun 1998, namun difungsikan kembali oleh pemerintah menjadi unit pelayanan, museum, tempat menjual produk UMKM pada tahun 2015. Lalu sekarang kita beralih ke tempat sejarah yang lain, adalah Jalan Tunjungan. Ya, seperti yang Anda lihat, Jalan Tunjungan ini menjadi pusat ekonomi dan saksi arek-arek Surabaya mengusir penjajah. Selanjutnya, bangunan-bangunan ikonik sampai saat ini masih terawat dengan nuansa tempo dulu. Menjadi salah satu tempat yang harus dikunjungi saat berada di Surabaya. Jalan ini cocok untuk Anda yang memiliki jiwa-jiwa jalan-jalan santai dengan spot foto yang bertema lampau, apalagi jika Anda berkunjung ke sini pada malam hari. Oke, selanjutnya di Jalan Tunjungan ini terdapat bangunan bersejarah dengan perjuangan arek-arek Surabaya identik dengan perobekan bendera merah putih biru menjadi bendera warna merah putih di Hotel Yamato. Seperti yang Anda lihat. Oke, ini Hotel Yamato atau sekarang dikenal dengan Hotel Majapahit. Pada tanggal 19 September 1945, untuk sekarang ini, hotel ini telah menjadi hotel yang modern dan megah, namun tidak meninggalkan penampilan yang klasik agar tidak hilang pesan sejarahnya. Oke, baik. Hotel Majapahit sekarang menyediakan tempat hiburan seperti kolam renang outdoor, spa di hotel, ruang gym, dan juga lapangan tenis. Selanjutnya, di sini di Hotel Majapahit juga terdapat restoran dengan makanan khas Eropa Asia dan makanan bercita rasa Cina. Di sini terdapat juga room tour dengan pemandu wisata yang telah disiapkan untuk berkeliling di Hotel Majapahit. Oke, selanjutnya beralih ke alun-alun kota Surabaya. Sebentar. Alun-alun kota Surabaya. Nah, ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2020 yang terletak di Balai Pemuda dengan arsitektur yang indah dan megah, menampilkan pemandangan yang menawan dengan jenis pepohonan dan tanaman yang membuat suasana menjadi lebih asli dan lebih sejuk. Di sini terdapat fasilitas seperti basement parkir, perpustakaan, masjid, kamar mandi, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kawasan ini juga sangat ramah bagi penyandang disabilitas. Oke. Selanjutnya, kita berpindah ke wisata Susur Kalimas, yang merupakan destinasi baru di Surabaya dengan jalur panjang dan jalur pendek yang dimulai dari
Kali Ketabang, dan Dermaga Taman Prestasi. Baik, dengan rute yang sebentar. Nah, sekarang kita berpindah ke bangunan sejarah berikutnya, yaitu Balai Kota. Balai Kota Surabaya. Nah, ini Balai Kota Surabaya adalah dahulunya dikenal dengan nama Standuis de Surabaya, yang berlokasi di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 59 Ketabang, Kecamatan Genteng. Ini selain sebagai kantor wali kota, tempat ini juga sebagai tempat wisata, khususnya di hari Rabu, di hari Sabtu dan Minggu. Tempat ini di depannya juga terdapat Taman Surya lengkap dengan air mancur, sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung yang datang. Nah, selanjutnya kita beralih ke Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam terletak di pusat kota. Kapal selam ini dahulunya milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia, yaitu KRI Pasopati. Sebentar. Monumen kapal selam ini pernah terlibat pertempuran Laut Aru dengan tujuan pembebasan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Nah, oke. Pemindahan kapal selam ini sangat unik, yaitu dengan memecah atau memotong bagian tubuh kapal dan disatukan kembali, yang sekarang menjadi museum. Nah, itu. Lalu selanjutnya, selain sejarahnya, Surabaya juga dikenal dengan pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah Plaza Surabaya, atau dikenal dengan Delta Plaza, yang terletak di kawasan Jalan Plaza, Sungai Kalimas, dan Jalan Plaza. Ini bersebelahan persis dengan Monumen Kapal Selam. Nah, di sana adalah Monumen Kapal Selam. Mall ini memiliki 5 lantai, yang dahulunya bekas rumah sakit. Rumah sakit Simpang, atau disebut juga Central Burgerlich Ziekenhaus, yang sekarang menjadi satu dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke. Ya. Nah. Oke, berakhir sudah perjalanan virtual tour Surabaya bersama saya. Jika Anda mengunjungi tempat-tempat yang telah disebutkan tadi, Anda akan lebih terkesima melihatnya secara langsung. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.